Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sebagai pengikut Yesus yang datang kemudian kepada Paulus ini, ya wajib Anda mengatakan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh manusia. Memang karena iblisnya mau supaya seluruh manusia itu menyembah dirinya. Makanya coba Anda lihat ketika Yesus dicobai di Lukas 4 nomor 6. Yesus ditanya oleh iblis, "Yesus, aku akan memperlihatkan segala kemegahan dunia dan aku akan memberikan semuanya itu ketika engkau kemudian menyembahku. Sebab kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan di dunia, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Nah, ketika iblis memberikan kuasa kepada yang dikehendaki, misalnya iblis yang masuk ke dalam pengkhianat, yang masuk ke dalam kubur pengganti Yesus, bisa nggak? Bisa. Dari mana kemudian dikatakan bahwa ia masuk ke dalam kubur yang menggantikan Yesus itu iblis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Berarti yang disalib terkutuk ini adalah Yudas. Berarti yang keluar dari kubur ini Yudas, yang adalah iblis menurut Yesus. Iblis punya kuasa di dunia enggak? Punya kuasa. Makanya dalam Yohanes 12 nomor 31 Yesus berkata, "Aku harus tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia telah datang dan dia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku." Coba 10 detik. Yesus berkata, "Aku tidak dapat kemudian berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Yohanes 5 nomor 30. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa." Sedangkan yang berkata kepalaku telah diberi kuasa itu adalah iblis ketika iblis mencobai Yesus yang asli. Dan aku berkata kepada Yesus, Aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi iblis memberikan kepada yang masuk ke dalam kubur itu. Makanya bangkit dia pada hari ketiga. Demikian. Ya, baik Bang Zuma. Yang tadi jangan diturunkan. Ya, Bang Zuma, saya cuman mau nambahin aja. Untuk silakan. Yang Yesus bilang itu kan dia bilang tadi yang Bang Zuma bilang apa tadi? Beda sama Yesus yang keluar dari kubur ya. Itu karena Yesus itu tidak bisa, dia terbatas. Iya. Jadi dia membatasi dirinya karena dia datang sebagai manusia untuk disalibkan. Jadi dia harus datang sebagai orang dia lahir aja di kandang domba seperti itu, di keluarga sederhana dari Yusuf sama Maria. Itu kan orang-orang kecil semua ya, maksudnya dia harus datang seperti itu. Jadi memang dia punya keterbatasan gitu loh. Jadi dia nggak kasih lihat kekuasaan besarnya. Tapi ketika dia sudah menebus dosa, itulah kuasa dia udah kelihatan. Kalau dia sebagai Allah, itu keyakinan kami Bang Zuma. Iya. Ya silakan aja. Boleh karena bertanya, Juma? Saudara sedang mengusung. Iya boleh habis ini Bang. Karena Anda sedang mengusung Yesus yang datang kepada Paulus. Boleh aja, gak apa-apa. Tapi Yesus yang datang kepada Bani Israel mengaku, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa." Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, "Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku." Dia utusan, kata Yesus, kesaksian Yesus. Kalau esok hari tiba-tiba berubah dia menjadi Tuhan, wah itu bukan dia lagi. Makanya dia mengatakan, "Waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus." Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Anda pembelanya, silakan aja Anda bela Yesus yang itu, silakan. Karena Anda pengikutnya. Seperti itu, DST, silakan. Iya. Ya, silakan Bang Jesus. Juma, tadi Anda bilang Yesus datang, tanda-tanda Yesus datang ya? Iya. Matahari, bla 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 di atas langit. Kalau nggak salah itu kan kedatangan Yesus kedua kali.
Iya, makanya belum datang, baru satu kali kan. Jadi yang datang ke Paulus itu bukan dia. Iya, kedua kalinya belum. Kalau kedua kalinya kiamat. Iya, terus yang kepada Paulus kedatangan keberapa? Ya, lah itu bukan kedatangan, itu penampakan. Sama nanti Lalu apa? ketika Yesus berkenan kepada Anda akan didatangi juga sama Yesus. Apakah dia datang? Oh, tidak bisa. Itu penampakan kepada Anda. Tidak bisa. Bukan kedatangannya ke Yesus. Yesus Gitu loh. Yesus berkata. Ya, jadi Anda Yesus harus bisa berkata, bedain kedatangan atau mendatangi personal. penampakan. Berarti yang datang Gitu. kepada Paulus ini bukan Yesus dong ya? Yesus, kan saya bilang nanti itu kau ketika jawab Yesus sendiri, berkenan Yesus. kepada Anda pun akan diperlihatkan wajah Yesus mungkin Anda nggak bisa. dibutain atau Yesus dibisuin nanti ya supaya Anda nggak Yesus komat-komat berkata- kamit di room menjelekan Yesus gitu. Yesus Nanti Yesus Anda akan berkata kena. di dalam. Tunggu dulu, gini Papa Jahan, gini. Ya, Yesus mudah-mudahan- berkata di dalam Matius 24, sabar dulu. Yesus justru menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Kalian kan pengikut yang diduga palsu. Yang asli menasihati Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Sabar dulu Papa Jahat, sabar. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu Bani Israel, bahwa apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, maka seperti sinar yang memancar dari timur sampai ke barat, matahari akan gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tidak bercahaya, dan seterusnya. Itu kalau aku. Tapi kalau yang palsu, cuman mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Walaupun Ya, dia melakukan mudah-mudahan mukjizat. Anda bertemu dengan Yesus juga ya. Oh, seperti pasti Saulus, kiamat ya. kalau Yesus yang datang. Enggak. Kok Saulus Begini, Saulus Pak Jahat. ketemu Yesus Di dalam, nggak kiamat? saudara, dengarkan saya. 1 menit terakhir, habis itu Anda bicara sampai 5 jam boleh. Dengarkan. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya. Baca Matius 24 nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Tuh, itu perbicaraan rahasia tuh. Itu pembicaraan pribadi antara Yesus dan muridnya. Ente kan bukan orang Yahudi. Ente bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus yang datang ke Paulus. Bedakan itu. Yesus anak Maria ditanya oleh muridnya orang-orang Yahudi, guru apa tanda kedatanganmu? Ayo, apa jawab Yesus? Tanda kedatanganku, 1, langit tidak bercahaya, matahari tidak bercahaya, matahari gelap, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, lalu kemudian seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Dia lanjutkan, Yesus lanjutkan, sama kiamat. Berarti kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus yang asli, berarti sudah kiamat 2000 tahun yang lalu, Papa Jahat. Nah, Anda berarti nggak paham. Kan saya bilang. Sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus ada nggak berkehendak tanda-tanda itu? untuk bertemu dengan Anda, itu nggak kiamat. Tapi Anda Kata siapa? Di mana dipakai dalilnya? untuk Yesus justru memberitakan berkata, kebenaran tidak Injil. bisa, itu iblis. Entah Anda Itu iblis, ini itu iblis. dibisukan, dilumpuhkan, Itu iblis. atau dibutakan Itu seperti iblis. Saulus. Saya nggak tahu iblis. itu kuasa Yesus. Itu iblis. Ya? Itu kuasa Itu Yesus. iblis. Makanya Karena Yesus berkata, berjaga-jagalah Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23, Jikalau Yesus- jika ada orang berkata mengaku Maka Anda- bertemu dengan aku, ada di sini, aku ada di sana. Kata Anda- Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sekarang begini, Papa Jahat, gini Papa Jahat. Saya mau tanya samamu, biar diskusi kita bagus. Giliran gue. Gini, Papa Jahat, gini, saya mau tanya samamu. Katanya giliran gua. Tolong kamu tunjukkan Jangan di-mute. kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya datanya, Mute. tanda kedatangan Yesus.
Apa Gua mau tanda-tanda jadi yang mualaf nih, terjadi? pertanyaan banci dong. Dengar. Mualafin gua dong. Apa tanda-tanda, Mualafin saudara? gua. Enggak. Islam hanya butuh orang berakal gua, sehat. ayo. Islam butuh orang yang berakal. Anda Ayo, turun mualafin kalau gua. Anda ini enggak kondusif, Anda turun. Mampus. Anda turun sederhana, tinggal dipencet kepalanya, tinggal diinjak bibirmu, udah turun. Kondusif dong. Saya aja sama Ade Hesti tadi ini pelan-pelan masuknya dia terima kok. Yesus ditanya sama Bani Israel, papa jahat bukan Bani Israel. Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Selain daripada itu, mau 1000, 2000, 1 miliar ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada yang datang kepadamu, aku Yesus, misalnya nih, papa jahat lagi tidur karena semalam habis judi, begadang sampai subuh, tidur. Datang ada yang ketuk pintu, tok 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 tok. Pakai baju putih, jubah panjang, matanya menyala, di pahanya ada tato. Saya Yesus, aku datang memberikan mukjizat kepadamu. Nah, duduk renungkan dulu, duduk tenang, lihat matahari. Kalau matahari masih bercahaya, tidak gelap, bulan masih ada, bintang-bintang belum jatuh, artinya menurut Yesus itu bukan Yesus, itulah penyesat. Kalau kamu terima dia sebagai Yesusmu, berarti kau sebagai utusannya yang dipakai untuk menyesatkan orang lain. Entah keluargamu, entah siapa. Pakai otak lah. Masa Bible tidak ngerti sih? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen. Malah diludahi orang Kristen itu. Karena mereka tahu bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah iblis. Karena kalau yang datang, Mesias yang mereka tunggu yang datang, kiamat. Gitu. Oke. Silakan. Kalau Bang Zuma, kalau masalah Yahudi itu ada dalilnya di dalam Wahyu. Yahudi yang diterima itu yang percaya Yesus. Dan itu sudah disebutkan juga 12 per suku itu 12.000 yang diterima. Dia total itu 144.000 dan nanti jadi Yohanes itu mendapat wahyu seperti itu. Jadi memang kalau yang sekarang ini memang belum percaya Yesus karena mereka kan sama seperti Muslim lah ya. Mereka tuh menganggap mereka tidak percaya adanya Yesus intinya. Seperti itu kan? Enggak, masalahnya gini, ketika ada yang menulis di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus sang bintang timur gilang gemilang, terjadi nggak kiamat? Tanda-tanda matahari gelap, bintang jatuh dari langit, terjadi nggak? Iya, itu nanti waktu kiamat. Berarti itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti, loh, kan Yesus mengatakan tanda kedatanganku. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, sama lengkap tak dengan tubuhnya, dengan jasadnya? Lengkap. Berarti datang lengkap dengan tubuhnya, jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Pulau Patmos itu cuma suara. Yang datang kepada Paulus pun juga cuma suara. Itu bukan Yesus. Gini Bang Zuma, jadi itu tuh Yohanes mendapat wahyu karena Yohanes itu kan paling dekat sama Yesus dan Yesus itu paling sayang sama Yohanes dari semua ke-12 muridnya. Dan Yohanes ini mendapatkan job yang sangat spesial dari rasul-rasul lain. Makanya dia dikasih. Iya, silakan aja. Dia dikasih penglihatan. Silakan. Gitu. Iya, silakan aja. Saya hanya berpegang kepada nasihat Yesus kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku aku, tetapi tidak diikuti oleh tanda-tanda ini, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu artinya. Itu Bang Zuma ambil dari mana? Matius 24 nomor 3, nomor 23, 23. Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan seterusnya. Baik, berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan. Berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan penyelidik
bernama Matius. Meskipun kitabnya itu sebenarnya bukan murid Yesus yang menulis, tapi karena dia melakukan penyelidikan, ya saya percaya itu hasil penyelidikan orang yang kemudian menuliskan buku Matius itu. Berarti Dan Al-Quran saya mengatakan, gimana? Berarti Bang Sumo Al-Quran saya mengatakan, percaya Yesus juga dong, karena ini kan yang ngomong Yesus. iya kan saya katakan hanya ada satu manusia suci yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami beriman kepadanya. Di Al-Quran namanya Isa. Orang Yahudi dalam Talmud menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Esos, Yesus Kristus. Bukan 2 oknum, bukan 3 oknum, 1 oknum dengan cerita yang berbeda. Kalau orang Yahudi menyebutnya anak zina, anak haram. Kalau Kristen menyebutnya orang terkutuk yang menjadi Tuhan. Kalau Islam menyebutnya hamba Allah yang adalah Nabi Allah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya di awal tadi saya katakan Al-Quran datang untuk meluruskan segala fitnahan orang-orang terdahulu terhadap nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan yang datang. Difitnah terkutuk lah, entah apa-apanya dibilangnya. Yang pasti bahwa Yesus yang datang ke tengah Bani Israel menasihatkan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan seorang pembohong, maka itu harus digenapi. Kalau itu harus digenapi, berarti ada pengikut Yesus Kristus. Kalau itu harus ada pengikut Yesus Kristus, maka siapa satu-satunya kandidat? Kristen. Nah, Kristen. Jadi Kristen ini menyembah sosok Yesus Kristus ini, menuhankan dia, menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi itu ke atas perintah siapa? Yesus yang asli? Enggak. Yesus yang asli mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, final ajaran Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu minta supaya dituhankan. Contoh, dia mengajarkan kepada Paulus, Paulus, beritakan kepada orang-orang bahwa untuk itulah aku datang agar aku dibunuh, agar aku dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9. Itu dari mana bisikan itu? Dari bisikan Yesus Kristus yang bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua saja dia masih manusia. Kata Yesus, ketika aku datang, matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di langit. Dan semua manusia akan meratap. Bagaimana tidak meratap? Matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ya pastilah meratap, mengamuk. Manusia histeris, panik. Dan seluruh manusia akan melihat anak manusia berdiri di tengah-tengah langit. Anak manusia loh. Kedatangannya aja sebagai anak manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia loh, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, ketahuan dia terima Injil dari mana. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Jadi Paulus ini antikristus karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Coba baca di dalam Galatia 1 nomor 1 dan nomor penekanannya di nomor 11 dan nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Yesus Kristus datang kepada aku. Tapi dia bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Dan siapa pengikutnya? Kristen.
Iya, jadi Seperti itu. Petrus Ada sudah bilang nih Bang Zuma, Petrus memang Paulus itu ayatnya membingungkan. Jangankan Bang Zuma lah ya. Orang-orang Kristen aja makanya banyak aliran itu karena Paulus. Jadi Paulus banyak jadi di sisi satu dia ngomong lain, di sisi lain. Nah Petrus itu bilang katanya jangan sampai orang berbicara di luar. Maksudnya di luar apa tafsiran yang memang maksudnya jangan ngomongin yang enggak lah. Karena nanti akan binasa kalau Petrus ngomongnya gitu, Bang Zuma, kalau di ayat kami. Jadi kami diingetin. Makanya saya no comment kayak Rasul Paulus tuh nulis apa, lebih baik saya nyari yang lain lagi gitu. Kalau saya jadi saya nggak ambil satu ayat, tapi ayat yang satu dikaitin ke ayat yang lain gitu, Bang Zuma. Kalau saya sih ngambil intisarinya aja. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Intisarinya segala firman yang engkau berikan. Artinya bukan comot-comot ayat. Segala firman, segala ayat, segala firman, segala sabda yang engkau berikan kepadaku telah aku sabdakan kepada mereka. Telah. Jadi semua firman yang Yesus terima dari Bapa telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan setelah seabrek firman itu diterima seluruhnya, maka endingnya murid-murid percaya kalau dirinya hanya utusan Tuhan. Apakah salah muridnya menerimanya sebagai utusan Tuhan saja? Tidak. Malah Yesus meneguhkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, segala firman telah disampaikannya, dan ketika orang itu menerimanya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Selesai. Nah, Yesus juga berpesan, waspada kepada Yesus Kristus yang datang kemudian dengan memakai penyesat yang datang kemudian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. Berarti berbeda ajarannya. Kalau Yesus ajarannya dia hanya diterima sebagai utusan, tetapi Yesus Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Dan itu 13 kitab Paulus semuanya diterima dari makhluk yang bukan manusia tersebut. Sedangkan Yesus adalah manusia. Ya, jadi ayat-ayat Bang Zuma, jadi ayat-ayat yang Bang Zuma pakai itu yang biar engkau mengenal satu-satunya Allah, yang engkau mengenal Yesus yang engkau utus segala macam. Aku Bapa lebih besar dari aku, ayat-ayat seperti itu. Yesus harus seperti itu karena dia itu lagi menyamar sebagai manusia. Nah, kata dia Anda. Dia itu kata Anda kan? Hah? Kata Anda kan? Bukan. Anda dapat ilmu dari mana itu kalau dia menyamar? Sedangkan Yesus berkata, Yesusnya loh yang berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan menyamar dia. Dia datang atas kehendak Tuhannya. Kok nyamar? Iya, dia nyamar. Itu ilmu setelah Anda mendapatkan ilmu dari Paulus, Yesus itu Tuhan. Anda baca Bible, kok dia bisa mati, kok dia bisa netek, kok dia oh ternyata dia nyamar manusia pada saat itu. Itu karena Anda sudah menggabungkan antara Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel. Sehingga Anda mencoba mencocok-cocokkannya dengan analogi akal-akalan. Itu dia sedang nyamar-nyamar. Oh enggak, Yesus tidak nyamar-nyamar. Dia benar-benar murni manusia. Makanya hidup kekal bisa diterima apabila mengenalnya sebagai utusan. Dia datang sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Dan kedatangannya nanti yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Bang Zuma pernah baca Matius 25 ayat 40 nggak sampai 45? Matius berapa? Matius 25 ayat 40 sampai 45. Coba Anda bacakan kepada saya. Ya, baik, sebentar ya. Iya. Ya, mulai ini sih ayatnya agak panjang, cuman saya intinya aja ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa. Karena di situ kan dia melemparkan ya ke dalam neraka kan ya. Silakan. Iya benar. Ya, jadi penghakiman terakhir ini ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya ya, dan semua iya. dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Jadi intinya di sini ada pemisahan domba dan kambing. Kalau domba itu maksudnya manusia-manusia yang baik. Kalau manusia-manusia yang jahat itu akan ditaruh di neraka. Jadi inilah yang saya baca, ayat 1 dikaitkan dengan ayat yang lain, Bang Suma. Jadi ayat Matius, nanti ayat Paulus, nanti Petrus. Jadi saya kaitkan sampai perjanjian lama, makanya saya percaya dia itu Allah. Karena ini yang bisa seperti ini hanya job desk Allah aja, Bang Suma. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Secara garis besar, di situ bercerita tentang dua kelompok. Yang pertama domba, yang kedua kambing. Sekarang dua kelompok ini siapa? Yahudi dengan Islam kah? Atau Yahudi dengan Kristen? Ini maksudnya Kira-kira semua. Yahudi dengan Kristen enggak. Islam tidak masuk di sini. Iya, Yesus tidak masuk ke sini. Yesus tidak masuk. Kenapa Yesus tidak Islam tidak masuk? Kenapa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Masuk nggak Islam di situ? Enggak. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak Yesus bercerita tentang Islam? Nggak ada. Ada nggak Yesus bercerita tentang kaumnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Ini bercerita tentang kaumnya yang menerima firmannya. Ada yang menerima firmannya, ada yang tidak menerima firmannya. Karena dia hanya datang kepada Bani Israel. Nah sekarang yang mengaku-ngaku kelompok daripada pengikut Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ini Yahudi nggak? Bukan Yahudi. Kristen ini di luar daripada Yahudi. Dia adalah pengikut Paulus. Karena Paulus mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku dia diutus hanya orang-orang di luar Yahudi. Tapi ini ayat 32. Kalau Yesus datang kemudian, ayat 32. ya, silakan. Ayat 32-nya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa loh ini Bang Zuma. Bangsa yang dimaksud itu Bani Israel. Bani Israel. Tidak semua bangsa akan datang kepadanya, tapi Bani Israel. Semua bangsa ini bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku bangsa yang sudah terpencar. Makanya dia katakan dalam Yohanes 10, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Domba yang dimaksud itu Bani Israel. Coba baca Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah semisal domba. Artinya Yakub domba, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Jadi yang bergelar domba itu hanya Bani Yakub, sedangkan Kristen bukan Bani Yakub. Inilah yang dimaksud kambing. Coba saya uji dulu. Kita uji dulu. Ketika kemudian Yesus diberitakan ditelanjangin, Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Ketika Yesus itu disakitin, ditampar, ditombak, diludahin, ditelanjangin, ditonjok dan seterusnya, Kristen mengiyakan. Iya, berarti Anda membiarkan Yesus itu menderita. Ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak menyelamatkan aku. Malah kamu mengimani itu semua sebagai simbol keselamatan untuk kalian. Kalian membiarkan aku menderita. Kalau Islam tidak, kami membela dia. Bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditonjok, bukan dia. Kami memberikan kemudian keselamatan. Makanya dikatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Bukan malah menambah-nambahi, menelanjangi, menampar dan menjadikan tumbal sebagai penebus dosa kalian. Saya udah tamat kalau Matius 25 ini, udah tamat. Belum lahir. Ada ini saya sudah tamat mempelajari data itu. Jadi yang dimaksud di sini adanya kelompok-kelompok yang mengaku domba, sehingga Yesus harus memilah-milah, memisahkan mana domba mana kambing. Oh ini yang kambing, ini yang domba.
Coba Anda lihat di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Itu siapa? Islam atau Kristen? Orang lain atau Kristen aja? Kristen aja. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Ya ente aja saudariku. Jangan bawa-bawa kami. Ente aja. Jadi Ya, antara Yahudi dan Kristen itu antara domba dan kambing. Yesus akan datang memisahkan antara domba dan kambingnya itu. Ya, Bang Zuma, Silakan. sorry. Kita jangan lompat ke situ dulu. Nanti kita bahas itu ayat itu. Cuman tadi kan Bang Zuma bilang, Saudariku yang membawa ini Matius 25. Ya, silakan. ya jadi Syukran Kikocat. Barakallah fik. Jadi kan tadi kan Bang Zuma bilang apa itu Yesus kan lapar, Yesus telanjang. Ini ada ayat Yes. Matius 25 di ayat 37. Maka orang benar Iya. itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus Iya. dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Jadi mereka nanya gitu, kapan engkau telanjang Yesus? Kapan engkau lapar gitu? Kapan engkau? Yes. Akhirnya Yesus bilang, bila mana kami melihat, akhirnya dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi maksud ayat ini ialah orang-orang yang tidak menolong sesamanya, seperti itu. Jadi kasih, intinya kasih sih kalau di ayat ini. Bukan yang Yesus lapar atau telanjang, Bang. Bukan, maksudnya dia kan mengatakan begini. Coba Anda lihat, periksa lagi datanya tuh. Dia mengatakan, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapa yang paling hina di antara saudara Yesus? Yudas. Bukan seperti itu. Oh, tunggu. Harusnya, maksudnya, andai saja engkau kemudian berbuat baik kepada saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Harusnya jangan kau menuhankan dia. Jangan kau biarkan dia menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Kasihan dia ini. Kenapa kalian justru membuatnya semakin menderita? Dia sudah hina, mati dalam keadaan menggantikan aku, mati dalam keadaan terkutuk, mati dalam keadaan bunuh diri, bla bla dan seterusnya. Tapi kalian tidak menolongnya, malah kalian menjadikannya sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kalau saudari saya mengatakan, oh tidak, itu kasih, boleh-boleh saja. Itu penafsiran. Tapi kembali, siapa yang domba, siapa yang kambing di antara Yahudi dan Kristen? Silakan Anda renungkan. Karena yang domba hanya Bani Israel. Coba kita lihat ya, di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem. Kedua, Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya Bani Yakub. Kira-kira bisa nggak dikategorikan Kristen ini sebagai domba? Nggak bisa. Bisa nggak disatukan dengan dombanya Yahudi? Nggak bisa, karena mereka tidak bersunat. Mereka najis, mereka tame. Mereka orang-orang najis, nggak boleh disatukan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum masuk ke bait suci, mereka mandi tahir, mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melepaskan terompah, melepaskan sendal sepatu, baru masuk ke dalam bait suci. Di dalam bait suci tidak boleh mereka itu berkulub, tidak boleh mereka makan babi, tidak boleh makan anjing. Mereka harus sujud di dalam bait suci. Kristen boleh nggak gabung di situ? Nggak boleh. Sedangkan di dunia ini aja antara orang Yahudi dan Kristen tidak boleh satu rumah ibadah, apalagi mengenai surga. Israel baru nggak bisa, Kristen nggak ada tempat. Maka Kristen bukan domba. Kristen itu paling enaknya disebut kambing. Tapi kalau Yesusnya di waktu yang lain dia menyebutnya guguk, serigala. Seperti itu saudari. Ya Bang Zuma. Pelan-pelan Jadi aja kalau- kita. Iya.
Jadi kalau di Bible, di keyakinan kami setelah Yesus datang ini kan adalah, jadi kan memang ada Yahudi maksudnya kayak sekarang nih Yahudi kan ada total 15 juta nih penduduknya kan, tapi yang percaya Yesus baru 161.000. Itulah yang dilihat sama Yesus nanti, bukan yang 15 juta itu, Bang Zuma. Jadi nanti kalau misalnya penghakiman terakhir itu Yesus yang akan menghakimi kan semua perbuatan baik dan benar. Tapi yang Yahudi diterima itu Yahudi percaya Yesus. Tapi kalau Yahudi yang 15 juta yang banyak sekarang ini, itu kan dia nggak percaya Yesus. Kalau bagi keyakinan kami, mereka tidak dapat keselamatan. Itu bagi keyakinan kami. Karena Yesus kan bilang kepada orang-orang Yahudi, barang siapa tidak melalui aku, kamu tidak bisa langsung ke Bapa. Kan ada kan, Yesus itu ngomong sama orang Yahudi pada saat itu. Iya, jadi kalau dikatakan domba dan kambing, itu juga tafsiran. Boleh-boleh saja, itu boleh benar. Lalu Kristen di mana? Jadi domba? Nggak mungkin. Satu-satunya, makanya saya katakan tadi, yang paling lembut disebut kambing. Tapi nggak mungkin, karena bukan kelompok domba. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya yang Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Berarti ada domba palsu kan? Nah sekarang siapa yang palsu? Bani Israel atau Kristen yang domba palsu? Kalau bagi keyakinan kami yang tidak percaya Yesus, Bang Zuma. Kalau keyakinan kami, tidak. Bagaimana dengan kami yang percaya dengan Yesus yang adalah utusan kepada Bani Israel? Turunkan saya dulu karena saya kena teguran dari Cicik Jacob. Turunkan dulu. Sabar ya Dek ya, kena pelanggaran Bang Zumanya, nanti naik kembali. Sabar ya. Oh, oke. Terlalu seru. Oke, siap. Ya. Domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bagaimana Kristen bisa jadi domba? Kristen bukan Bani Yakub. Sedangkan orang yang hidup sesama Yesus, bertemu dengan Yesus, memelas kepada Yesus, dalam Matius 15 aja itu dikatakan sebagai guguk. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Jawab Yesus kepada mereka, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menghormat kepada Yesus, sujud kepada Yesus sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan Yesus, namun bukankah anjing makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada wanita tersebut, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang mana yang besar itu? Iman yang mengakui bahwa tidak layak makanan yang disediakan untuk Yahudi diberikan kepada non-Yahudi. Iman mana yang iman besar itu? Adalah yang mengakui bahwa anjing makan sampah dari meja Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Maka anaknya sembuh. Jadi kalau ada orang yang kemudian percaya kepada Yesus, sesama dengan Yesus, bicara langsung kepada Yesus, memelas kepada Yesus, bahkan bersimpu di hadapan Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus hanya menyebutnya sebagai anjing, apalagi Anda, saudariku. Kurang percaya apa wanita itu tapi disebut juga anjing? Karena kenapa? Dia hanya untuk Bani Israel. Yang untuk Anda itu adalah iblis. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Apa maksudnya itu? Anda kan keturunan Adam. Dan iblis juga punya keturunan. Jadi keturunan iblis akan kemudian datang kepada Anda juga. Jadi utusan yang datang kepada Anda itu adalah iblis. Karena iblis itu diutus kepada seluruh keturunan Adam. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Kenapa dia mengatakan pergilah? Ya silakan. Kisah Para Rasul 10, Bang Zuma. Kisah Para Rasul 10. Iya silakan.
Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 10 ini ayat apa? Ayat berapa? 30 terkait dengan Cornelius atau yang mana? Yang itu ayat, iya betul, Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 18. 9. Tapi ini kan agak panjang ya. Cuman ini Pak, mungkin Bang Zuma sudah baca ini belum ayat ini? Sudah. Oh, sudah baca. Keesokan harinya ketika ketiga kemudian apa dibilangnya di situ ya? Ketiga orang yang berada kemudian di kota Yope kira-kira pukul 12. Itu sering kita bahas itu. Iya, lalu ini kan Petrus menuju kemana itu? Ke rumah doa kan? Terus ya, jadi ayat ini kan menceritakan hewan-hewan haram. Jadi dikasih lihat di langit kan ceritanya nih, si Petrus lihat banyak binatang-binatang haram. Petrus bilang, "Tidak, saya tidak pernah makan haram." Ini maksudnya apa nih? Ya kan akhirnya dijelasin lah dalam bla 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 sampai ayat ke bawah itu dijelasin bahwa kamu harus menginjil bukan keluar dari Yahudi. Jadi bukan ke Yahudi aja. Itulah maksud penglihatan binatang-binatang haram itu. Jadi dulu kan, pada zaman dulu kan Yahudi sama non-Yahudi kan beda banget lah ya, kayak yang tadi Bang Zuma jelasin. Makanya dikasih penglihatan sama malaikat, kamu harus menginjil ke orang Yahudi. Karena memang tujuan Yesus ini buat bangsa lain juga, seperti itu Bang Zuma. Di ayat ini sih jelas intinya seperti itu. Oke, baik. Ini kan penglihatan, betul? Iya. Nah, sekarang Yesus berkata apa di dalam Matius 24 nomor 24? Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan ini? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Petrus dan ke-11 murid lainnya, dan satu di antaranya adalah iblis. Jadi kalau Petrus diceritakan dalam Kisah Para Rasul menerima penglihatan, kemudian diperintahkan untuk makan babi dan seterusnya, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah, sebab dia juga akan menyesatkan orang pilihan, murid pilihan. Sedangkan di awal Yesus berkata kepada Petrus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau besok kemudian ternyata Petrus justru ke bangsa lain, berarti tergenapi yang dimaksud Yesus. Dia juga, sang Yesus palsu juga akan menyesatkan murid pilihan juga. Harus tergenapi itu. Masa kalau sampai Anda percaya kepada Yesus, Bang Zuma, gimana? Kalau murid pilihannya nggak mungkin disesatin dong Bang Zuma, apalagi masih ke-12. Matius 24 nomor 24. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus meminta muridnya waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Siapa yang diminta waspada? Murid-murid pilihan. Karena murid pilihan itu akan menjadi sasaran. Jangankan murid pilihan, pasti ada ini paham betul betapa iblis gigih untuk menjatuhkan dan mencobai Yesus. Berapa kali iblis mencobai Yesus? Yesus, sembah aku. Lukas 4 nomor 6 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 13. Yesus, sembah aku akan memberikan segala kemegahan, segala kuasa dan kemuliaan dunia bila engkau menyembahku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis berkehendak memberikan kepada Petrus, bisa. Kenapa tidak? Itu sudah perkataan iblis di depan Yesus. Yesus aja dicobai, apalagi Petrus. Petrus bukan nabi, Petrus bukan rasul Tuhan, Petrus bukan pilihan Tuhan, hanya Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai iblis, iblis gagal. Tapi apakah gagal ketika iblis datang kepada murid Yesus sementara Yesusnya sudah ada di dunia? Tidak gagal.
Makanya Yesus mengatakan, waspadalah ya kalian kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, jangan kamu percaya. Karena dia sangat dahsyat, dia mampu melakukan mujizat. Sekiranya kalian tertipu, kalian murid-murid pilihanku pun akan bisa tertipu olehnya. Itu kata Yesus. Jadi kalau Petrus tiba-tiba ada kemudian di Romawi menjadi paus di sana, itu berarti iblisnya berhasil dan membuat Yesus tergenapi. Begitu saudariku ya. Karena Yesus mengatakan ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Romawi, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Dalil. Itu Ya, dalil. saya ingin menambahkan aja nih Bang Zuma yang tadi Bang Zuma bilang Iya, kalau silakan. Yesus palsu yang datengin Paulus ya. Yes. Jadi di sini ada ayatnya Yesus bilang Markus 9 ayat 38 sampai 41 dan Lukas 9 ayat 50. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi kalau dia masih di pihak Yesus, jadi dia kalau dalam hal ini Paulus ini nggak ada melawan Yesus sih, Bang Zuma. Ada nggak? Bang Zuma bisa tunjukin nggak tanda-tanda si Paulus ini tidak di pihak Yesus? Karena ini dari Yesus, barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi siapapun dia, kalau dia tidak melawan, dia masih di pihak Yesus gitu. Kalau di sini ayat ini. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Paulus, Ya. kata Paulus di dalam suratnya dia, Filipi, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan itu. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Betul sekali. Nah, langit dan bumi sudah lenyap belum? Belum. Nah, kenapa Paulus melenyapkan Taurat? Ya, boleh saya. Ya, silakan. Jadi Silakan. Rasul Paulus itu memang ayatnya kan banyak yang Masya Allah, dibatalkan seperti itu ya. Maksudnya dibatalkan itu seperti yang pertama, kita sudah tidak ada kurban lagi. Kalau dulu kan banyak kurban domba, kambing domba. Jadi setiap berbuat dosa ada korban. Setiap berbuat dosa kita bikin kurban. Jadi kalau pada zaman Yahudi dulu enak dong, yang orang kaya dia bikin dosa aja. Soalnya kalau dia punya lembu, kambing domba, ya dia bisa terhapus dosanya. Nah itu dibatalkan, maksudnya yang pertama. Dan yang kedua, upacara, tradisi-tradisi itu dibatalkan di kematian Yesus disalib. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak dibatalkan. Makanya banyak juga penafsiran orang-orang lain juga yang berkata, oh sudah selesai di kayu salib, makanya kita boleh ini, boleh itu. Padahal nggak semuanya. Maksudnya itu tradisi, upacara-upacara. Jadi bukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu tidak dibatalkan. Perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya kan? Seperti apa lagi ya? Ya seperti itu, kayak 10 hukum Taurat, perintah-perintah yang ada di Taurat itu tidak dibatalkan. Tapi kalau kayak upacara-upacara, tradisi-tradisi itu sudah selesai. Makanya kita tidak sunat, tidak apalagi ya. Kalau saya ya, mungkin kalau aliran Kristen yang lain saya nggak tahu. Kalau saya paling tidak sunat aja. Tapi kalau saya masih mengikuti Taurat seperti itu. Kalau upacara-upacara tidak ada. Sekarang kata Yesus, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itu maksudnya apa? Tapi Paulus kan tidak meniadakan hukum Taurat. Maksudnya dia cuma meniadakan seperti upacara-upacara, tradisi-tradisi Yahudi saja. Nah itu sudah menghilangkan itu berarti. Contoh misalnya, contoh di dalam pengajaran Tuhan dalam hukum Taurat, di dalam Kejadian 17, inilah perjanjian kekalku, yaitu setiap anak yang lahir di rumahmu atau orang asing yang kau beli, yang ada di tengah-tengahmu, harus memegang perjanjian kekalku.
yakni anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan kulupnya. Nomor 14-nya, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu bertentangan. Ya baik. Jadi gini Bang Zuma, mohon maaf. Ini kalau sunat sebagai tanda perjanjian Allah memang dengan keturunan Abraham, keturunan Yahudi sampai sekarang Yahudi makanya kan sunat ya dia ya. Maupun dia udah mau masuk Kristen kayak mau dia udah percaya Yesus dia wajib sunat. Karena ini tradisi keturunan dia. Gitu loh. Ini bukan untuk bangsa lain kalau untuk sunat. Tapi kalau untuk kayak seperti 10 hukum Taurat itu ada seperti apa? Hukum Sabat ya kan? Makanan haram itu firman Tuhan, itu tidak dibatalkan. Jadi di sini kita harus lihat juga Bang Zuma, ada tradisi, ada untuk Yahudi, ada untuk bangsa lain juga. Seperti itu Bang Zuma. Di mana firman Tuhan untuk bangsa lain? Kalau untuk Sabat, kalau kayak salah contoh nih, hukum Sabat misalnya hari kayak ibadah itu kan harus hari Sabat. Itu memang ada firman Tuhan. Orang lain, budakmu, bahkan sampai gundik-gundikmu aja itu harus melakukan hari Sabat. Seperti itu. Ya, maksud saya hukum Tuhan untuk bangsa lain di luar Bani Israel itu di mana tertulis? Maksudnya? Ya itu kan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Tanakh semua hanya untuk Bani Israel. Hukum Tuhan untuk non-Israel itu yang mana? Ya kan kita mengikuti perintah Yesus juga, maksudnya kita kan ngikutin jalurnya Yesus. Yang mana? Yang mana perintah Yesus untuk non-Israel itu yang mana? Ya maksudnya gini loh, kan kalau kayak di Yakobus kalau kita ikutin Yesus, mereka harus mengikuti cara hidup seperti Yesus ya kan? Ya cara hidup seperti Yesus itu seperti apa ya kita harus ikutin lah gitu. Karena kita kan undernya Yesus, gitu Bang Zuma. Yesus yang mana ini maksudnya? Kalau Yesus itu kan menunjukkan dirinya hanya untuk Bani Israel dan tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan dirinya untuk non-Israel. Berbeda dengan Yesus yang tadi. Berbeda yang tadi itu. Kalau yang itu memang untuk seluruh bangsa. Makanya kalian itu tidak lagi melakukan hukum Taurat. Karena kenapa? Kalian bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang asli, jelas barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, berarti semua tidak boleh ada yang dihilangkan. Tetapi Paulus kemudian berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelahnya itu Kristen hanya membawa-bawa Taurat, tetapi yang dilakukan adalah perintah Paulus. Karena batal sudah semua perintah Tuhan, Paulus membuat perintah-perintah baru. Lahirlah Kristen. Contoh Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya. Itu kata Paulus tuh. Sedangkan Yesus berkata, barang siapa yang berkata aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berbeda kan? Iya Bang Zuma, jadi yang kita pegang tetap Bang Zuma kembali ke laptop sih, Matius 28 ayat 19 yang awalnya gitu kan. Jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk murid ini untuk 12 murid ya. Jadi dia dapat dapat perintah langsung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus mau kita juga jadi umat, bukan hanya untuk Yahudi aja. Seperti itu Bang Zuma. Iya, itu yang keluar dari kubur. Iya kan? Yang bangkit dari kubur itu kan. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat loh. Kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka 3 hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan keluar dari perut bumi, keluar dari kubur.
Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini. Tidak percaya kepada, jangankan kepada kebangkitan dari kubur, percaya Yesus aja kagak. Nah, yang percaya siapa? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 12 tadi? Nomor 38. Orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Ya Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga siapa? Orang Farisi, Paulus. Itu semua angkatan jahat. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23. Orang Kristen dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, pembuat kejahatan. Tapi Anda, adik ini harus berjuang. Karena Anda sedang membela Yesus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda harus bela itu. Karena ya mohon maaf nih, Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir dan mereka akan membantu iblis di dalam menyesatkan umat manusia dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Makanya Al-Quran saya mengatakan inna alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kana syaitan kana daif. Nah, Al-Quran saya mengatakan orang Islam itu berjuang di jalan Allah, orang kafir itu berjuang memperjuangkan tagut atau iblis. Perintahnya perangilah mereka, nasihatilah mereka, serulah mereka. Sesungguhnya bisikan-bisikan atau penyesatan-penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Iblis hanya mengatakan sembah aku, sembah aku. Tetapi saudaranya mempraktekkan dan mengajarkan kepada yang lain untuk menyembah betul-betul kepada iblis. Yesus ada enggak mengajarkan menyembah aku? Enggak. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak mungkin yang diutus Tuhan adalah Tuhan. Yang diutus Tuhan adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang menyembah utusan Tuhan, berarti dia penyesat. Iya, silakan. Jadi begini, mungkin kalau di Al-Quran, saya kan juga nggak tahu ya kitab Al-Quran juga. Paling baca dari Edis TV aja tuh, Bang, cuma sedikit sepenggal. Jadi mungkin di Al-Quran itu tidak ada nabi yang dipercaya untuk pemegang kuasa surga atau bumi atau membalaskan setiap perbuatan menurut baik atau tidak baik. Mungkin tidak ada ya peran seperti itu ya di Al-Quran ya. Ya, Bang Zuma. Jadi gini, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dan Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran mengatakan barang siapa yang ingin dicintai pencipta alam semesta ini dan dosa-dosanya ingin dihapuskan kemudian oleh pencipta langit dan bumi ini dan dia dicintai, maka ikuti Nabi Muhammad. Kalau pencipta alam semesta ini mencintai kita, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tidak mungkin dia cinta, dia lempar kita ke neraka, nggak mungkin. Nah, untuk dicintai, masuk ke harus mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah ini sebagaimana Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang sebagai apa? Wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari dosa-dosa. Jadi dia adalah penghapus dosa. Nabi Muhammad itu penghapus dosa yang mensucikan jiwa-jiwa manusia yang mengikuti syariat Islam. Nah, Yesus penebus katanya. Kalau Nabi Muhammad bukan penebus, Nabi Muhammad itu penghapus dia. Jadi kalau umat Islam itu ada dosa, tinggal mengikuti cara Rasulullah, yaitu bertaubat, sholat, memohon ampun kepada Allah, maka seketika dosanya terhapuskan. Nah, kalau dosa-dosa sudah tak ada, kemana orang pergi? Surga. Adapun Yesus sebagai hakim, kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwah.
Siapa yang terdakwa? Ya orang Kristen yang menuhankan dirinya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, hanya itu ajaranku